Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Pos Indonesia akan mempresentasikan tentang Krisis Communication Toolkit. Krisis Communication Toolkit ini disusun sebagai dokumen panduan strategis dan taktis yang komprehensif bagi PT Pos Indonesia, mengingatkan peran vital perusahaan sebagai badan usaha milik negara yang melayani penugasan pemerintah dan logistik komersial. Kesiapan menghadapi situasi darurat menjadi krusial. Pada bagian stakeholder analysis mapping, yang pertama ada high power, high interest, yaitu stakeholder ini adalah prioritas utama. Mereka harus mendapatkan informasi secara langsung, cepat, dan transparan karena keputusan mereka berdampak langsung pada eksistensi perusahaan. Pada bagian ini ada pemerintah dan regulator, lalu ada danantara, karyawan internal, pelanggan utama, korporasi, dan logistik. Selanjutnya ada high power dan low interest. Pihak yang memiliki pengaruh besar tetapi mungkin tidak terlibat dalam operasional harian, kecuali terjadi krisis besar yang mengganggu stabilitas nasional. Di bagian ini ada Kementerian BUMN, lalu ada Lembaga Keamanan dan Cyber Security. Kemudian ada low power, high interest. Kelompok ini sangat terdampak oleh krisis dan cenderung vokal di media sosial, namun tidak memiliki wewenang legal untuk mengubah kebijakan perusahaan. Yang pertama ada pelanggan retail, individu, kemudian ada media massa, netizen atau follower media sosial. Kemudian ada low power, low interest monitor, pihak yang perlu dipantau namun tidak memerlukan strategi komunikasi yang intensif. Yang pertama ada penyedia layanan umum lainnya dan masyarakat umum atau dan non-pengguna. Baik, selanjutnya adalah stakeholder analysis mapping. Stakeholder yang pertama ialah pemerintah atau regulator, dikategorikan sebagai eksternal. Kepentingan utamanya ialah pelaksanaan penugasan negara, yaitu bansos, logistik negara. Pengaruhnya adalah sangat-sangat tinggi. Strategi komunikasinya ialah koordinasi formal dan pelaporan rutin. Dilanjut stakeholder dan antara, dikategorikan sebagai eksternal juga. Kepentingan utamanya ialah profitabilitas, tata kelola, dan reputasi korporasi. Pengaruhnya ialah sangat tinggi, dan strategi komunikasinya pelaporan strategis dan konsultasi intensif. Selanjutnya karyawan internal, dikategorikan sebagai internal. Kepentingan utamanya ialah kejelasan hak atau tunjangan gaji, keamanan kerja, budaya kerja. Pengaruhnya ialah tinggi. Strategi komunikasinya, komunikasi internal, transparan atau memo atau town hall. Dan yang terakhir, pelanggan koperasi. Dikategorikan sebagai eksternal, kepentingan utamanya ialah keamanan pengiriman barang dan keberlangsungan kontrak. Pengaruhnya ialah tinggi dan juga strategi komunikasinya ialah komunikasi personal atau account manager dan mitigasi. Selanjutnya ada stakeholder bagian pelanggan dan retail. Kategorinya eksternal, kepentingan utamanya kecepatan kiriman, tarif, dan keamanan data pribadi. Pengaruhnya sedang, strategi komunikasinya update berkala via media sosial dan customer service. Lalu ada stakeholder media massa, yang kategorinya adalah eksternal, kepentingan utamanya adalah mendapatkan berita yang akurat dan cepat, pengaruhnya tinggi, dan strategi komunikasinya press release dan conference pers. Yang ketiga ada netizen atau publik, kategorinya adalah internal, kepentingan utamanya transparansi layanan dan isu-isu sosial yang viral, pengaruhnya sedang, dan strategi komunikasinya monitoring media sosial dan manajemen rumor. Pre-crisis preparation steps, crisis response steps. Jadi kriteria ambang batas krisis. Pos Indonesia menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan kapan sebuah isu harus ditingkatkan menjadi status krisis. Yang kedua ada struktur tim manajemen krisis. Sesuai prosedur Pos Indonesia, tim ini bersifat terpusat, namun memiliki jalur koordinasi vertikal regional. Jadi ada ketua tim atau krisis commander, corporate secretary, wewenang, pengambil keputusan final dan verifikasi rilis, sekretariat dan analisis, divisi public relation, tugas mengolah data lapangan menggunakan metode 5W1H, unit intelijen media, tim media monitoring, tugasnya memantau pergerakan berita dan sentimen publik secara 24/7. Unit teknis atau liaison officer, manajer operasional atau IT atau regional, tugasnya menyediakan data teknis dari war room, CCTV, dan AI untuk bahan klarifikasi. Juru bicara, spokesperson, pejabat yang ditunjuk, prinsip satu pintu. Struktur komunikasi darurat. Sebagai sistem komunikasi yang harus dipastikan siap pakai setiap saat untuk memangkas birokrasi. Seperti apa? Ada di nota dinas elektronik, crisis center WhatsApp group, dan juga integrated customer center dashboard. Selanjutnya dokumen siap saji atau standby documents. Persiapan-persiapan draft yang dapat diadaptasi dalam waktu singkat kurang lebih dari 30 menit. Itu contohnya seperti apa? Ada holding statement, yaitu pernyataan awal untuk meredam spekulasi saat data teknis masih dikumpulkan. Dilanjut fact sheet Pos Indo, yaitu dokumen profil perusahaan terbaru, jumlah cabang dan standar layanan atau SLA sebagai data pendukung rilis. Dan juga Q&A atau frequently asked question,
Krisis, daftar pertanyaan sulit yang mungkin diajukan media dan jawaban standarnya agar narasi seragam. Lanjut, yaitu hubungan stakeholder strategis, yaitu langkah preventif untuk memperkuat posisi perusahaan sebelum krisis. Yaitu bisa dilihat dari media engagement, yaitu memelihara basis data kontak jurnalis, dan rutin melakukan media gathering untuk membangun kepercayaan. Dan government relations, yaitu jalur pelaporan cepat kepada Kementerian BUMN dan Kominfo, mengingat peran Posindo sebagai penyelenggara layanan publik. Lalu dilanjut protokol evaluasi rutin dari audit media, yaitu penilaian bulanan terhadap efektivitas kanal komunikasi resmi, contohnya seperti. Selanjutnya di sini ada crisis response step. Next. Di 1 jam pertama, yaitu melakukan tahap detection and activation, dengan menerima laporan awal krisis, melakukan verifikasi awal isu, mengidentifikasi permasalahan menggunakan pendekatan 5W1H, mengklasifikasikan tingkat risiko, menyusun standby statement internal. Lalu di 1 hingga 3 jam selanjutnya, melakukan tahap initial response and coordination, dengan mengaktifkan koordinasi krisis terpusat oleh Divisi Public Relation, membentuk tim internal, melakukan koordinasi lintas unit, menunjuk satu juru bicara resmi, menyampaikan klarifikasi awal secara terbatas kepada media atau kanal yang relevan dengan sumber isu. Lalu pada 3 hingga 6 jam selanjutnya, melakukan tahap media and public engagement dengan menyampaikan informasi resmi melalui kanal komunikasi utama, mengaktifkan customer contact center, lalu memantau pemberitaan media dan percakapan di media online, lalu menjaga konsistensi pesan, dan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Kemudian ada 6-12 jam ada containment and support. Yang pertama ada melanjutkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan utama. Kemudian ada memastikan klarifikasi yang disampaikan ke media, memantau kondisi operasional layanan, menyiapkan langkah korektif, dan menjaga stabilitas internal dengan memastikan seluruh unit menerima informasi yang sama. Kemudian 12-24 jam ada evaluation and transition. Yang pertama ada melaksanakan evaluasi internal, kemudian mendokumentasikan kronologi krisis, kemudian ada menyusun pesan pemulihan, merencanakan komunikasi lanjutan, dan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran. Next. Baik, selanjutnya memasuki post-crisis recovery steps. Boleh di next slide-nya? Step yang pertama yaitu post-crisis evaluasi internal, yaitu mengidentifikasi kembali akar permasalahan krisis menggunakan pendekatan 5W1H, lalu mengevaluasi langkah-langkah respon krisis yang telah dilakukan oleh tim PR dan unit terkait, lalu mengkaji dampak krisis terhadap reputasi perusahaan, operasional, dan layanan pelanggan. Lalu melakukan rekapitulasi data dari media monitoring untuk melihat tren sentimen pasca krisis dan mendokumentasikan seluruh proses penanganan krisis sebagai catatan internal pembelajaran. Lanjut ke step kedua yaitu post-crisis pemulihan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang pertama ialah penyampaian klarifikasi lanjutan melalui kanal resmi perusahaan jika masih terdapat pertanyaan publik. Lalu menjaga komunikasi aktif dengan pelanggan melalui kontak center 24 jam dan media sosial. Lalu memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman pesan yang seragam dan menunjukkan sikap responsif dan solutif termasuk kompensasi atau perbaikan layanan bila diperlukan. Dan yang terakhir menjaga kepercayaan karyawan internal dengan memastikan situasi telah stabil dan terkendali. Next slide. Selanjutnya, ke tahap 3 ada post-crisis pemulihan reputasi dan penguatan relasi media. Yang pertama, memantau lanjutan pemberitaan media untuk memastikan isu negatif tidak berkembang kembali, melakukan pendekatan personal dengan media yang sebelumnya memberitakan krisis, lalu mengandalkan media relation yang telah terbangun untuk membantu pelurusan informasi, menghindari eksposur berlebihan agar krisis tidak kembali menjadi perhatian publik, menjaga narasi positif melalui konsistensi layanan dan kinerja operasional. Step keempat yaitu post-crisis pembelajaran organisasi. Dengan menggunakan hasil evaluasi krisis sebagai referensi internal penanganan krisis ke depan, memperkuat praktik kerja tim PR dalam analisis isu, media monitoring, dan penyusunan statement, lalu menyempurnakan alur koordinasi pusat, regional, cabang berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya. Menjadikan krisis sebagai pengalaman pembelajaran organisasi, meskipun belum. Krisis communication PT Pos Indonesia disusun sebagai pendekatan komunikasi strategis, terpusat, dan terkoordinasi guna melindungi pemangku kepentingan utama. Selanjutnya, masuk ke key message. Dalam menghadapi krisis, PT Pos Indonesia menyampaikan pesan kunci yang cukup konsisten dan terarah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen terhadap layanan dan tanggung jawab publik, yaitu PT Pos Indonesia berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan dan menjalankan penugasan negara secara profesional, meskipun berada dalam situasi krisis. Selanjutnya, transparansi dan keterbukaan informasi. Perusahaan menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan terverifikasi melalui kanal resmi, serta terus memberikan pembaruan sesuai perkembangan penanganan krisis. Lalu ada respon cepat dan terkoordinasi. Setiap isu ditangani secara cepat melalui koordinasi terpusat, pemantauan operasional real time, dan kesiapan pelayanan pelanggan 24 jam.
Lalu ada perlindungan kepercayaan pemangku kepentingan. PT Pos Indonesia menempatkan kepentingan pemerintah, pelanggan, dan karyawan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan komunikasi. Dan yang terakhir, komitmen perbaikan berkelanjutan. Setiap krisis dijadikan pembelajaran organisasi untuk memperkuat sistem, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Skenario krisis PT Pos Indonesia umumnya berakar pada potensi gangguan operasional dan isu reputasi, seperti keterlambatan layanan pengiriman, permasalahan sistem, serta munculnya sentimen negatif di media massa dan media sosial yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan menerapkan strategi respon pesan yang bersifat terpusat dan terstruktur melalui divisi public relation dengan tahap identifikasi masalah, pemetaan risiko dan dampak, serta penentuan langkah mitigasi yang relevan. Pesan respon disusun secara faktual, cepat, dan terverifikasi melalui koordinasi lintas unit secara persetujuan manajemen. Kemudian disampaikan secara selektif melalui kanal komunikasi resmi dan media yang Jadi, pada Oktober 2024, PT Pos Indonesia menghadapi krisis komunikasi publik ketika muncul pemberitahuan luas mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja atau layoff karyawan dalam upaya transformasi perusahaan. Isu ini mendapat perhatian media dan publik karena persepsi negatif bahwa perusahaan sedang melakukan PHK besar-besaran. Menanggapi hal tersebut, manajemen secara aktif menyampaikan klarifikasi bahwa yang terjadi bukan PHK massal, namun penyesuaian karena pensiun dalam upaya membatasi eskalasi persepsi negatif. Jadi recovery saat krisis PHK ya ada jadi recovery saat krisis PHK 2024, klarifikasi publik secepat mungkin. PT Pos Indonesia memantap pemberitaan PHK massal melalui pernyataan resmi juru bicara perusahaan, disebarkan ke media dan kanal resmi. Kemudian ada penyampaian fakta menjelaskan konteks yang benar bahwa perubahan status kerja terkait pensiun, bukan PHK tanpa dasar. Next. Oke, selanjutnya krisis mitra PT Pos Indonesia yang lainnya, yaitu pada 10 Februari 2025, ribuan mitra kerja Pos Indonesia melaporkan kekhawatiran mengenai beban kerja yang berat dan kontrak yang tidak menarik. Lebih dari 17% mitra menyatakan tidak ingin mendatangani kontrak baru sehingga menimbulkan persepsi krisis operasional yang potensial dan mengancam kelancaran operasional perusahaan. Permasalahan ini kemudian dibahas di tingkat manajemen untuk mencari solusi dengan membuka dialog komunikasi berkala bersama mitra. Recovery krisis mitra PT Pos Indonesia 2025 ialah yang pertama melakukan dialog terbuka. Manajemen menerima dan membahas aspirasi mitra serta memastikan tindak lanjutnya di tingkat manajemen. Yang kedua, koordinasi internal. Pihak Humas PT Pos membuka saluran komunikasi untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan manajemen untuk mengatasi ketidakpuasan mitra. Next slide. Selanjutnya ada bagian krisis skenario PHK PT Pos Indonesia pada tahun 2024. Pada bagian local lead agencies, unit kerja dan kantor cabang menerima pertanyaan langsung dari karyawan dan masyarakat terkait isu PHK, kemudian melaporkannya ke kantor regional, serta menahan penyampaian informasi ke publik agar tidak terjadi distorsi pesan. Pada bagian profesional atau state lead agencies, kantor regional mengkoordinasikan laporan dari cabang, mengklarifikasi kondisi real tenaga kerja di wilayahnya, serta menyampaikan data awal ke kantor pusat sebagai dasar analisis krisis. Pada bagian national lead agencies, manajemen pusat melalui divisi PR dan corporate secretary melakukan klarifikasi nasional dengan menegaskan bahwa tidak terjadi PHK massal, melainkan penyesuaian SDM karena pensiun dan transformasi organisasi. Pada bagian media, media nasional dan online memberitakan isu PHK secara luas, kemudian memuat klarifikasi resmi perusahaan setelah dilakukan komunikasi langsung dan penyampaian pertanyaan resmi. Next. Kemudian ada lanjutan krisis skenario mitra PT Pos Indonesia tahun 2025, local lead agencies. Mitra dan unit operasional di daerah menyampaikan keluhan terkait beban kerja dan kontrak kepada kantor cabang dan regional yang berpotensi mengganggu kelancaran layanan pengiriman. Kemudian ada provinsial atau state lead agencies. Kantor regional menampung aspirasi mitra, memetakan potensi dampak operasional di wilayahnya, serta melaporkan isu tersebut secara cepat ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada National Lead Agencies, manajemen pusat PT Pos Indonesia membahas persoalan mitra di level manajemen, membuka dialog internal, serta menyiapkan respon institusional guna menjaga stabilitas operasional dan reputasi perusahaan. Kemudian media nasional memberitakan kekhawatiran mitra dan respons. Manajemen yang mendorong perusahaan untuk menegaskan komitmen perbaikan hubungan kerja dan kesinambungan layanan. Next. 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 Next.
Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok PT Pos Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.